Susunan negara dalam sistem pemerintahan. Bentuk negara. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Pengertian menurut Fred Itzwara, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Negara kesatuan dibedakan dua bentuk. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah itu hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, atau otonomi daerah yang dinamakan dengan daerah otonom. Negara federal. Dilihat dari asal-usulnya, kata federal itu berasal dari bahasa Latin, feudus yang artinya liga. Liga negara kota yang otonom pada zaman Yunani kuno dapat dipandang sebagai negara federal yang mula-mula. Sedangkan menurut Kauer, negara federal adalah di mana kekuasaan dibagi sedemikian rupa, sehingga pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian dalam bidang tertentu bebas satu sama lain. Sifat dasar negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan unit federal. Ada 3 hal yang membedakan negara federal satu sama lainnya. Yang pertama adalah cara pembagian kekuasaan antar pemerintah. Yang kedua, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi di atas federal dan otoritas negara bagian jika muncul konflik antara keduanya. Terus yang ketiga, menurut cara perubahan konstitusi jika dikehendaki adanya perubahan semacam itu. Salah satu ciri negara federal adalah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Nah, untuk mengenai hubungan satuan federal dengan negara bagian sangat beraneka ragam, tergantung sistem federal yang dijalankan. Tetapi ada satu persamaan dasar pada semua negara federal, hubungan antara satuan federal dengan negara bagian lainnya, dan merupakan hubungan kenegaraan. Negara konfederasi. Pengertiannya adalah bahwa keberadaannya merupakan gabungan dari beberapa negara yang berdaulat, penuh untuk mempertahankan kemerdekaan baik kedaulatan keluar maupun ke dalam. Dalam hal konfederasi, kedaulatan itu terletak di masing-masing negara, anggota peserta konfederasi. Sedangkan pada federasi, letaknya itu ada pada federasi itu sendiri, bukan pada negara bagian. Ada negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berat, sehingga konfederasi itu sendiri dapat pada hakikatnya itu bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Nah, keanggotaan suatu negara dalam suatu konfederasi itu tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatannya sebagai negara anggota konfederasi itu. Apalagi terlihat bahwa kelangsungan hidup konfederasi itu tergantung sama sekali pada keinginan ataupun kesukarelaan negara-negara peserta. Sistem pemerintahan. Berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang diserahi kekuasaan yang ada di dalam negara itu, khususnya berdasarkan sifat hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif. Nah, ada 3 macam sistem pemerintahan. Yang pertama, negara dengan sistem presidensial. Terus yang kedua, negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum. Nah, kalau sistem-sistem tersebut kita hubungkan dengan demokrasi modern, kita akan mendapatkan tipe daripada demokrasi modern itu. Yang pertama, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial. Yang kedua, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan tetapi di antara badan-badan diserahi kekuasaan itu. Terus yang ketiga, demokrasi atau pemerintahan perwakilan yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Nah, sistem pemerintahan presidensial ini bersifat representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial. Pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif
Di sini diartikan bahwa kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalamnya menjalankan tugas eksekutif itu, tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yang pertama, presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih, tidak tampak lagi. Yang ketiga, presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif. Yang keempat, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif kecuali melalui dakwaan yang biasanya jarang terjadi. Yang kelima, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif untuk kemudian memerintahkan pemilu baru. Biasanya presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu jangka waktu jabatan yang pasti. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi atau sistem parlementer. Nah, di dalam sistem ini ada hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan legislatif atau parlemen atau badan perwakilan rakyat. Tugas atau kekuasaan eksekutif di sini diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Nah, kabinet ini dipimpin oleh seorang perdana menteri yang menanggungjawabkan kebijaksanaannya, terutama dalam lapangan pemerintahan kepada badan perwakilan rakyat. Apabila badan perwakilan rakyat yang baru dapat menerima baik penanggung-jawaban kebijaksanaan kabinet yang membubarkan badan perwakilan rakyat, maka kebijaksanaan kabinet berarti betul. Nah, kalau kita perhatikan stelsel parlementer, ini lebih jauh lagi kita akan mendapatkan di dalam inti stelsel parlementer ini. Dua segi. Yang pertama itu ada segi positif, yaitu para menteri harus diangkat oleh atau sesuai dengan mayoritas dalam badan perwakilan rakyat. Yang kedua, dari segi negatif, yaitu para menteri harus mengundurkan diri bila kebijaksanaannya tidak dapat diterima, disetujui atau didukung oleh mayoritas badan perwakilan rakyat. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, anggota kabinet adalah anggota parlemen. Yang kedua, anggota kabinet harus mempunyai pandangan politik yang sama dengan parlemen. Yang ketiga, adanya politik berencana untuk dapat mewujudkan programnya. Yang keempat, Perdana Menteri dan kabinetnya harus bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran diintrodusir oleh Sri Sumantri, sedangkan istilah sistem referendum diintrodusir oleh Jo Ninarto. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif atau sistem Swiss. Di dalam sistem referendum ini, di Swiss, badan eksekutif disebut Bundesrat, yang bersifat suatu dewan, merupakan bagian daripada badan legislatif yang disebut Bundesversammlung. Bundesversammlung ini terdiri dari Nationalrat atau Ständerat. Nah, Nationalrat merupakan badan perwakilan nasional, sedangkan Ständerat itu merupakan perwakilan daripada negara-negara bagian yang disebut kanton. Referendum di Swiss ini terbagi dua macam. Yang pertama, referendum wajib. Maksudnya ini adalah referendum yang menentukan berlaku atau tidaknya sesuatu undang-undang atau suatu peraturan. Nah, yang kedua ada yang namanya referendum yang tidak wajib. Merupakan pemungutan suara yang dapat dituntut oleh rakyat untuk menentukan undang-undang yang telah berlaku itu dan boleh terus berlaku atau tidak, atau perlu diadakan perubahan atau tidak. Untuk sistem campuran ini memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Yang kedua, lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Yang ketiga, menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden.